Saat ini saya akan membahas tema siapa yang memegang kunci hidup kita. Wahyu 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8 berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Firman Tuhan ini adalah nasihat kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Siapakah jemaat Philadelphia itu? Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang diberkati Tuhan karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tidak mendapat teguran dari Tuhan, justru mereka mendapat pujian. Philadelphia artinya adalah kasih persaudaraan. Dan perlu kita menyadari bahwa kasih persaudaraan yang terbentuk di dalam jemaat Philadelphia karena mereka terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Ini menjadi alasan kenapa jemaat Philadelphia dikenal dengan kasih persaudaraan mereka. Kalau bicara tentang kasih persaudaraan, seharusnya kita tidak saling menutup pintu satu sama yang lain dan menutup kesempatan satu sama yang lain. Sebab isunya dalam Wahyu 3 ayat 7 dan 8 bukan masalah pintu dibuka atau ditutup, tetapi siapa yang memegang kuncinya. Dan firman Tuhan memperkenalkan Yesus memegang kunci hidup kita. Jadi kalau kita mengerti prinsip ini, maka kita tidak pernah takut dengan pintu yang tertutup atau rancangan-rancangan yang buruk yang dilakukan orang lain terhadap kita. Sebab kalau Yesus memperkenalkan dirinya adalah yang memegang kunci pintu kita, bahkan dia sendiri yang menjadi kunci tersebut, itu berarti bahwa Yesus akan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Dia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kebutuhan kita. Dan dia yang akan membuka akses bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kalau dia yang membuka maka tidak ada yang dapat menutupnya. Dan kalau dia yang menutup maka tidak ada satupun yang bisa membuka pintu itu. Dan bukankah ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita? Dalam perjalanan hidup kita ada kalanya kita menemukan pintu-pintu yang tertutup. Baik dalam pekerjaan, bisnis, keuangan, bahkan penyakit yang Anda derita. Sepertinya kita kehilangan jalan keluar. Semuanya serba tertutup. Saya hanya memastikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus asa. Sebab Tuhan tidak pernah menutup satu pintu dan tampak membuka pintu yang lain. Dan Tuhan tidak pernah menutup satu kesempatan dan tampak membuka kesempatan yang lain. Kalau kita bicara tentang kunci, itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Sebab kunci bicara tentang akses dan kunci itu bicara tentang otoritas. Mari kita memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 13-16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kemudian kita perhatikan ayat 17-19. Ini adalah merupakan respon Yesus atas jawaban dari Petrus. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Yesus menanggapi jawaban Petrus dan dia berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Kata berbahagialah dalam bahasa Yunani dalam ayat ini menggunakan kata makarios yang artinya beruntung, berhasil, dan berbahagia. Jadi Petrus berbahagia karena dia diberkati dengan pengenalannya akan Yesus. Dan Petrus juga berbahagia karena dia mendapatkan pewahyuan dari surga tentang siapakah Yesus. Dan firman Tuhan deklarasikan, ini bukan karena apa kata orang, tapi ini murni pewahyuan dari surga. Pelajaran berikutnya yang sangat berharga. Di ayat yang ke-19 dikatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Dan di ayat 19 ini kita belajar
Yesus bukan hanya sekedar memegang kunci itu, tetapi kunci itu juga diberikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, kenali dengan benar siapa Tuhan yang kita sembah. Pengenalan yang benar akan Yesus, Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, itu adalah merupakan akses untuk membuka pintu-pintu berkat bagi setiap kita. Dari kisah ini kita akan belajar 3 kunci untuk membuka pintu berkat bagi setiap kita. Poin pertama, hiduplah dalam kerendahan hati. Wahyu 3 ayatnya yang ke-8 berkata, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa." Ayat ini menasihati setiap kita, ayo gak usah sombong. Gak usah banggain pengalamanmu, gak usah banggain kemampuanmu. Sebab firman Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu gak seberapa. Ayat ini juga menyadarkan kita hari-hari ini, jadilah orang yang rendah hati. Sebab hanya orang yang rendah hati yang bisa mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya pada kekuatan Tuhan yang tanpa batas bagi setiap kita. Dan hanya orang yang rendah hati yang menyadari bahwa kekuatannya nggak seberapa dan dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang mudah taat kepada firman Tuhan dan merendahkan diri kepada otoritas dan bersikap bijak. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati itu bukan merupakan pengakuan dari mulut kita kepada orang lain, tetapi kerendahan hati adalah bicara tentang sikap hidup yang kita pertontonkan setiap hari dalam tindakan kita. Ingat, kerendahan hati adalah kunci untuk membuka pintu berkat dan pintu mujizat atas setiap hidup kita. Poin yang kedua, hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Kembali kita memperhatikan Wahyu 3 ayat yang ke-8 berkata, namun engkau menuruti firman-Ku. Artinya, ini bicara tentang melakukan firman Tuhan itu sendiri dalam ketaatan dan kesungguhan hati. Karakter jemaat Philadelphia dibangun di atas ketaatan mereka akan firman Tuhan. Sehingga mereka menjadi jemaat yang dipuji Tuhan karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Dan mereka menjadi jemaat yang bisa dipercaya oleh Tuhan karena mereka memiliki karakter yang benar di mata Tuhan. Terbukti pada ayatnya yang ke-8. Dan mereka bergairah serta menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Ulangan 28 ayat yang ke-6 berkata, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat ini bukan bicara warawiri kemudian pintu dibuka dan ditutup, tidak. Tetapi ayat ini merupakan janji Tuhan bagi setiap kita yang setia melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu Ulangan 28 ayat yang pertama berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bicara tentang ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Mengerti atau tidak, kalau itu perintah Tuhan, lakukanlah itu di dalam ketaatan. Masuk akal atau tidak, kalau itu juga perintah Tuhan, lakukanlah juga di dalam ketaatan. Karena ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan adalah merupakan kunci untuk membuka akses pintu berkat dan mujizat bagi setiap hidup kita. Poin yang ketiga, mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8 bagian terakhir dikatakan, engkau tidak menyangkal namaku. Mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan artinya kita lagi memposisikan Yesus utama dalam hidup kita. Dan kita menjadikan Yesus adalah juru selamat bagi hidup kita. Roma 10 ayat yang ke-9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi jelas, firman Tuhan mengajar bagi setiap kita ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka itu merupakan kunci untuk membuka akses keselamatan bagi kita. Pada poin yang ketiga, tidak hanya berbicara tentang mujizat dan berkat jasmani yang kita terima, karena pintu itu dibukakan bagi kita. Tetapi poin yang ketiga, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, maka ini yang akan menjadi kunci untuk membuka berkat dan mujizat keselamatan bagi setiap kita. Bicara tentang keselamatan adalah bicara tentang kekekalan kita di surga. Tetapi bukankah firman Tuhan mengajar juga bagi kita bahwa keselamatan perlu dikerjakan setiap hari selama kita ada di muka bumi ini? Oleh sebab itu Wahyu 3 ayat yang ke-11 berkata, aku datang segera.
Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat ini merupakan nasihat bagi kita untuk kita memahami, mengerti apa yang Tuhan mau cari bagi setiap kita ketika Dia datang kedua kali. Tuhan ingin melihat apa yang kita pegang, apa yang ada di tangan kita. Lukas 18 ayat yang ke-8 berkata, "Aku berkata kepadamu, aku akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi?" Mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu artinya kita memegang iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya Dialah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kita. Mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan memiliki pengertian yang lain, bahwa kita percaya bahwa Yesus telah menjadi kunci untuk membuka akses pintu surga bagi setiap kita. 3 poin yang kita pelajari bagaimana rahasia untuk membuka pintu mujizat dan berkat bagi setiap kita. Poin pertama, kerendahan hati, dan poin kedua, ketaatan melakukan firman Tuhan. Ini merupakan kunci untuk membuka pintu mujizat dan berkat bagi setiap kita. Tetapi poin yang ketiga, ketika kita tidak menyangkal nama Yesus, tetapi mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itu merupakan kunci untuk membuka akses pintu keselamatan dibuka bagi setiap kita. Saya percaya setiap kita diberkati dengan pesan firman Tuhan ini, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kepadamu buat pesan firman Tuhan bagi kami yang mengajar kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang rendah hati. Kami memiliki ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga itu merupakan kunci untuk membuka akses berkat dan mujizat bagi setiap kami. Dan biarlah kami tidak menyangkal nama Yesus, tetapi kami mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab itu adalah merupakan kunci untuk membuka pintu keselamatan bagi setiap kami, bagi setiap keluarga kami, bagi setiap sahabat-sahabat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kalau saudara terus diberkati dengan channel ini, kami mohon untuk terus subscribe, bagi linknya, sehingga ada banyak orang yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.